kembali kepada renungan Prapaskah kita, yaitu 7 perkataan salib. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam perkataan salib yang kedua. Dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang ingin masuk surga, yang ingin mendapatkan keselamatan kekal. Mereka mengusahakannya dengan berbagai cara, dengan rajin beribadah, dengan berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak orang yang benar-benar yakin kalau dia pasti akan mendapatkan kerajaan surga itu. Ketika ditanya, kebanyakan orang hanya akan menjawab, semoga saja, mudah-mudahan, atau saya berharapnya seperti itu, atau doakan saja, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana setiap kita sebagai orang Kristen menanggapi hal ini? Di dalam Lukas 23 ayat 43 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita tahu Tuhan Yesus ketika disalibkan bersama dengan 2 penjahat besar yang ada di kiri kanannya. Dan perkataan yang barusan Tuhan sampaikan kepada salah seorang dari mereka. Sesungguhnya hari ini juga, bukan lihat nanti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti, sesungguhnya hari ini juga, itu menyatakan satu kepastian, ada jaminan kepastian kalau itu adalah pasti terjadi hari itu juga. Dan Firdaus, apa dimaksud dengan Firdaus? Ini menunjuk kepada surga, di mana tempat Allah berada. Bersama-sama dengan aku, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Inilah disebut dengan surga. Surga itu bukan soal tempat yang indah, yang luas, yang mungkin lantainya dari emas, tidak ada sakit penyakit, bukan hanya itu. Tempat seindah apapun, kalau tanpa ada Tuhan di sana, maka itu akan menjadi tempat yang sangat amat menakutkan. Yang membuat surga itu indah adalah karena di situ ada Tuhan. Di sana kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan muka tatap muka, dan kita akan bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Itulah surga, dan itu membuat surga itu menjadi tempat yang begitu indah. Penjahat yang disembah Tuhan Yesus sebentar lagi akan mati, tetapi dia akan segera masuk ke tempat yang paling indah dan yang paling membahagiakan. Apa sih yang membuat penjahat itu layak atau bisa mendapatkan tempat yang indah itu? Apakah ke gereja? Apakah baptis? Dia nggak baptis, bahkan dia nggak pernah beribadah kepada Tuhan. Apakah karena perbuatan baik? Dia seorang penjahat besar. Dia tidak punya kesempatan untuk berubah lagi, untuk bertobat lagi. Lalu apa yang membuat dia bisa mendapatkan tempat itu? Ayat 40-42 mengatakan, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selainnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Perkataan ini diucapkan oleh salah satu penjahat kepada teman yang satunya lagi. Dia yakin Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Dan dia katakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ini adalah satu pernyataan iman yang luar biasa. Bukan hanya satu kata yang biasa-biasa saja. Mengapa penjahat ini bisa mengatakan kalau Tuhan akan datang sebagai Raja? Ini adalah satu keyakinan kalau Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Kalau Tuhan Yesus itu, dia adalah Allah dan dia akan bangkit kembali dan dia akan memerintah sebagai Raja. Itulah yang membuat dia mempunyai iman kepada Tuhan dan dia bisa mengatakan kepada Tuhan, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ini bukan hanya sekedar ucapan dari mulut saja, tapi sungguh-sungguh keluar dari hatinya yang memiliki iman kepada Tuhan. Saat dia beriman, hari itu juga Tuhan katakan, dia akan ada bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Bukan nanti lihat kamu bagaimana hidupmu, bukan lihat nanti apakah kamu berubah atau tidak, tapi hari itu dia bertobat, hari itu dia percaya kepada Tuhan, hari itu juga dia mendapatkan keselamatan kekal, dia mendapatkan tempat di surga bersama dengan Tuhan. Itu artinya setiap kita bisa mendapat keselamatan kekal, kita bisa mendapatkan tempat di surga yang mulia, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena baptisan kita,
tapi karena iman kita kepada Tuhan. Di saat kita percaya kepada Tuhan, hari itu juga lah, detik itu pun kita akan mendapatkan tempat di surga bersama dengan Tuhan suatu hari nanti. Tetapi meskipun baptisan, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tapi itu penting bagi setiap kita sebagai anak Tuhan, karena itu adalah tanda bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan itu menjadi satu kesaksian bagi banyak orang, dan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Kalimat hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, juga diberikan kepada setiap kita. Orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, dengan keseriusan kita percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan mengatakan hal ini kepada setiap kita. Satu hari, kita akan bersama-sama dengan Dia di Firdaus, bersama dengan Tuhan. Kita percaya kalau Dia adalah Raja, kalau Dia adalah Allah kita. Kita percaya kalau hanya Dia satu-satu yang bisa membawa kita ke surga. Dan jamin yang diberikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ini adalah jaminan yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan ini menjadi satu janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami manusia berdosa dan kami tidak layak itu diselamatkan. Tapi Engkau mengasihi kami. Engkau rela lahir ke dunia, menggantikan kami untuk dihukum. Dan setiap kami yang dengan iman kami sungguh-sungguh percaya kalau Engkau adalah Allah, kalau Engkau adalah Raja kami, dan hanya Engkau satu-satunya jalan yang bisa membawa kami ke surga. Setiap kami yang memiliki iman kepada Tuhan diberikan jaminan keselamatan yang kekal. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan berdasarkan bagaimana kami menjalani hidup kami, tapi dengan iman kami boleh mendapatkan keselamatan kekal di dalam Tuhan. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan ini sebagai anugerah kepada kami karena Engkau tahu kami tidak mampu untuk mencapainya dengan kekuatan kami. Dan kami mau dengan hati yang penuh ucapan syukur menerima anugerah keselamatan Engkau berikan kepada kami, dan dengan sepenuh hati kami terus setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kami sampai suatu hari kami akan bertemu dengan Tuhan muka tatap muka di Firdaus nanti. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kami boleh menjadi hidup kami dengan baik dan juga boleh menjadi kesaksian yang baik agar nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Demikian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.